Bab 679. Membosankan. Takagi jelas belum menyadari keseriusan masalah ini. Dia berpikir bahwa kegagalan pembunuhan kedua pria itu memberi Louis Lu kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertandingan tinju ini. Ketika Louis Lu datang, Yoshikawa akan berada di sisinya. Tidak ada yang akan menjadi lawan Louis Lu sama sekali. Pada saat itu, dengan kekuatan Louis Lu sendiri, dia dapat membalikkan keadaan sepenuhnya. Dan selama Louis Lu berada di atas panggung, sudah terlambat bagi Takagi untuk bertindak. Takagi terlalu naif. Sampai sekarang, apa yang dia pikirkan masih masalah menang atau kalah dalam pertandingan tinju. Dia berkata akan memberi Seiyan Ishihara paling banyak 2 menit lagi. Itu karena dia takut Louis Lu akan datang ke sini. Setelah 2 menit berlalu, Takagi langsung mengumumkan akhir pertandingan tinju. Jadi sejak dia mengucapkan kalimat ini, dia menatap jam tangan berlian Cartier di tangannya. Tidak mau ketinggalan sedetik pun. Melihat penampilannya seolah menghadapi musuh yang tangguh, Seiyan Ishihara tertawa di dalam hatinya dan berkata, "Tuan Takagi, tidak perlu seperti itu. Karena kamu sangat takut. Aku akan mengaku kalah sekarang." Takut? Apa itu ketakutan? Seiya Ishihara bersedia mengaku kalah sekarang. Takagi tentu saja senang melihatnya. Tetapi kata takut memiliki arti berbeda saat diucapkan. Jika Takagi tidak melawan perkataannya, baiklah, karena kamu sudah mengaku kalah, maka aku tidak akan sopan. Kami Yoshikawa memenangkan pertandingan tinju ini. Bukankah itu hanya sesuai dengan kata takut? Apa yang akan dipikirkan dari masyarakat Yoshikawa tentang dia di masa depan? Bahkan jika Takagi ingin memenangkan pertandingan tinju ini lagi, dia tetap harus menjaga harga dirinya. Jadi dia mendengus dan berkata dengan sangat marah, "Tuan Ishihara, jangan mempermainkanku dengan rencana kekanak-kanakan. Karena aku berkata untuk menunggu 2 menit. Jadi tunggu 2 menit lagi." Dia berpikir 2 menit seharusnya tidak begitu mendebarkan. Lagi pula ini bukan novel. Dan ini bukan film. Protagonis selalu masuk pada 1 atau 2 detik terakhir. Jadi tidak mungkin hal misterius seperti itu akan terjadi. Bukankah hanya 2 menit? Jadi tunggu saja. Tepatnya, hanya tersisa 1 menit 13 detik. Butuh beberapa saat untuk berbicara sekarang. Takagi menghitung dengan jelas. 1 menit, 30 detik. Hitung mundur puluhan detik. 5, 4, 3, del. Suara tiba-tiba terdengar, membuat jantung Takagi berkedut ketakutan. Dia pikir itu sangat misterius. Tapi Louis Lu baru saja tiba di beberapa detik terakhir. Melihat ke arah pembicara, ternyata itu adalah Sally Liu. Seiyan Ishihara bertanya dengan heran, "Nona Liu, apa yang ingin kamu katakan?" Sudut mulut cerah Sally Liu mengangkat senyum menawan dan berkata, "Aku ingin pergi ke ring untuk bersenang-senang." Seperti Louis Lu, dia tidak berniat ikut campur dalam masalah seperti itu. Alasan untuk membuat keputusan ini sekarang, salah satunya karena Junko Ishihara ada di sampingnya barusan. Dengan wajah sedih dan mendesak, jelas mengetahui bahwa pertandingan tinju akan kalah. Suasana hatinya sedang buruk. Sally Liu tidak tahan. Yang kedua karena membosankan. Ya, itu sangat membosankan. Ini juga alasan yang paling penting. Jika Junko Ishihara tidak memintanya untuk menemaninya menonton pertandingan tinju ini, Sally Liu juga tidak akan berada di sini. Pertarungan tinju antara orang biasa semacam ini benar-benar tidak ada artinya. Tidak seperti seorang kultivator yang kuat. Pertarungan semacam itu mengasyikkan. Louis Lu berkata dia akan datang.
Tapi dia masih belum muncul, yang membuat Sally Liu merasa sangat bosan. Meskipun hanya beberapa menit sebelum Louis Lu mengiriminya pesan. Tetapi di mata Sally Liu, sepertinya bertahun-tahun telah berlalu. Membosankan. Mengapa tidak menemukan sesuatu untuk dilakukan? Jadi Sally Liu tidak bisa diam. Segera mengedipkan matanya dan mengusulkan ide pergi ke ring untuk bertarung. Hanya saja saat dia mengatakan ini, semua orang merasa aneh. Apakah pantas seorang perempuan naik dan melawan Shinichi Takagi? Semua orang di persatuan Seian sama sekali tidak mengetahui kekuatan Sally Liu. Begitu juga dengan Junko Ishihara. Meskipun dia belajar di negara Long dan menghabiskan beberapa tahun bersama Sally Liu siang dan malam, dia belum pernah melihat Sally Liu bertindak dan mengira Sally sama seperti dirinya sendiri, hanya wanita biasa. Jadi Junko Ishihara berkata dengan heran, "Sally, apa yang kamu bicarakan? Kamu naik dan bertanding. Apakah kamu gila?" Sally Liu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Hanya bermain-main. Sangat membosankan." "Tidak. Bagaimana bisa dimainkan dengan santai?" Ekspresi Junko Ishihara berubah dan dia menolak. Dia tidak khawatir kalah dalam pertandingan, karena itu pasti. Tetapi dia khawatir tentang keselamatan Sally Liu. Seperti kata pepatah, tinju tidak memiliki mata. Meskipun Shinichi Takagi lahir di Jepang, dia kelebihan gizi sejak dia masih kecil. Dia tinggi dan besar. Dia pergi ke Thailand untuk berlatih selama beberapa tahun. Kekuatan tinju dan kaki itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Sally Liu. Namun, mata Seian Ishihara berbinar. Dia bertanya, "Nona Liu, apakah kamu benar-benar ingin bermain di atas ring?" Terlepas dari halangan Junko Ishihara, Sally Liu berkata sambil tersenyum, "Jika aku kalah dalam pertandingan tinju yang penting ini nanti, Tuan Ishihara tidak akan menyalahkanku." "Bukan. Tidak. Bagaimana aku bisa menyalahkan Nona Liu?" Senya Ishihara sangat gembira. Dia berharap Sally Liu bisa naik panggung. Bagaimanapun, mereka pasti akan kalah dalam pertandingan tinju ini. Dengan membiarkan Sally Liu di atas panggung akan memberikan efek yang tidak terduga. Bisakah wanita dari Tuan Lu adalah orang biasa? Bahkan jika dia adalah orang biasa, mungkin bukan hal yang baik jika dia pergi ke ring dan kalah dari Shinichi Takagi. Mengapa kamu mengatakan itu? Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Selama kamu menggerakkan tangan, pasti salah satu pihak akan terluka. Jika Sally Liu terluka, dapatkah Tuan Lu melepaskannya? Itu sama sekali tidak mungkin. Betapa dominannya Tuan Lu. Jika wanitanya terluka, dia akan menjadi marah. Mungkin bukan hanya Takagi yang akan mati. Keduanya ayah dan anak mungkin mati di tangan Louis Lu. Bukankah ini yang ingin dilihat oleh Seian Ishihara? Bersambung.